Shalom, renungan dan pembacaan Alkitab 1 tahun kita hari ini telah memasuki kitab Amsal. Kita akan mulai dari Amsal pasal 1 sampai yang ketiga. Kitab Amsal kebanyakan berisi tentang hikmat yang sangat berguna untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Jadi kitab ini merupakan ajaran-ajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pendahuluan, kitab Amsal ini ditulis oleh beberapa orang, tetapi yang terbanyak penulisnya adalah Salomo, seorang raja yang besar yang berhikmat. Dari mana asal hikmat? Di dalam kitab Amsal kita melihat secara khusus Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat. Seperti halnya Salomo, ketika dia berdoa, dia minta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Sehingga sebagai raja yang besar, ketika datang masalah, ada dua orang ibu yang mengadu, memperebutkan seorang anak atau seorang bayi, Salomo dapat menyelesaikan atau dapat mengadili perkara itu dengan bijaksana. Oleh karena dia mempunyai hikmat. Jadi hikmat itu bersumber dari Tuhan. Maka kalau kita mau berhikmat, kita harus datang kepada sumber hikmat itu, yaitu Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang cerdas, ada banyak orang yang pandai, ada banyak orang yang berpengetahuan. Tetapi jika tidak diimbangi dengan hikmat, maka kepandaian, kecerdasan ataupun pengetahuan itu tidak dapat diimplementasikan dengan tepat. Jadi hikmat menolong bagaimana kepandaian, pengetahuan itu diterapkan dengan benar. Nah, kita telah belajar tadi di dalam Amsal 2 ayat 6 bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Jadi kita harus meminta hikmat itu kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Dikatakan bahwa hikmat yang datang dari Tuhan itu bukanlah sesuatu yang instan. Amsal 2 ayat 4 mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi upaya mencari hikmat itu diumpamakan seperti mencari harta yang terpendam. Tentu dalam mencari harta yang terpendam, kalau kita melihat beberapa penambang emas mencari emas, mereka tidak mencarinya pada tempat yang dangkal, tetapi mereka mencarinya sampai kedalaman. Mereka terus menggali dan menggali. Demikian juga halnya dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Kita harus terus mencari lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita menyelidiki firman Tuhan, di dalam kita belajar firman Tuhan, semakin dalam kita menggali, maka kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita akan terus mendalami firman Tuhan ini, karena dari firman Tuhan inilah kita akan memperoleh hikmat. Selamat mencari hikmat dan Tuhan memberkati. Amin.